Di Kabupaten Badung, Bali, para wisatawan asing ini harus dievakuasi menggunakan perahu karet setelah penginapannya terdampak banjir. Sebagian masih menunggu petugas untuk melakukan evakuasi menggunakan mobil. Namun tak sedikit pula yang nekat berjalan kaki di tengah banjir. Curah hujan yang tinggi membuat sejumlah akses menuju penginapan hotel maupun villa di kawasan Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian Badung, Bali terendam banjir. Agar banjir cepat surut, petugas gabungan langsung melakukan upaya penyedotan genangan air di wilayah ini. Kepadatan arus lalu lintas ini terjadi di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta. Kendaraan yang memasuki kawasan wisata Malioboro ini bahkan hanya bisa berjalan sangat pelan. Kepadatan arus lalu lintas disebabkan meningkatnya volume wisatawan di awal musim libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Kepadatan wisatawan juga terjadi di jalur pedestrian yang berburu spot cantik untuk bersuah foto dan berbelanja pernak-pernik khas Yogyakarta. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di kawasan wisata Braga di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah nampak ramai menghabiskan waktu libur panjang sekolah dan Nataru. Selain bisa menikmati suasana sore di kawasan Braga yang unik, wisatawan juga bisa bersuah foto dengan para cosplayer. Banjir di Baru, Sulawesi Selatan merendam permukiman warga hingga menghanyutkan mobil. Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru, sebuah bus pariwisata terbakar. Mengisi liburan sambil berbelanja, dapat diskon hingga suguhan konser. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Nadia. Libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai banyak yang berlibur. Betul. Di tengah kondisi cuaca yang memburuk ya? begitu ya. Benar Banjir, hujan deras di mana-mana begitu. Harus hati-hati kalau Anda ingin berlibur gitu ya. Betul, karena nantinya cuaca yang hujan lalu bisa menimbulkan jalanan licin dan rawan kecelakaan tentunya. Betul. Dan jangan lupa juga cek kendaraan Anda sebelum Anda pergi berlibur begitu ya. Benar sekali. Dan pemirsa, selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga akan hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Berikut seputar iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, 6 kecamatan terendam banjir di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari terakhir membuat banjir parah dan melumpuhkan aktivitas warga. Banjir besar yang melanda merendam lebih dari setengah badan mobil di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Intensitas hujan yang tinggi selama beberapa hari juga membuat lumpuh aktivitas warga di beberapa lokasi. Warga bahu-membahu saling membantu untuk melintasi banjir di wilayah mereka. Tak hanya itu, sejumlah ruas jalan di Baru longsor, seperti yang terekam video amatir warga. Jalur Trans Sulawesi juga alami kemacetan parah akibat banjir. Banjir ini membuat 6 kecamatan terendam lebih dari 1 meter. Petugas berjibaku melakukan evakuasi warga termasuk para balita dan lansia. Air sudah mulai menggenangi di hampir semua titik di wilayah Kabupaten Baru, antara lain laporannya sudah
ada 6 kecamatan yang masuk laporan mengenai terjadinya genangan. Dan khusus yang cukup parah itu di Kecamatan Baru, itu ketinggian air di beberapa tempat rata-rata sudah di atas 1 meter, 100 sampai 120 cm. Saat ini tim gabungan SAR Brimob melakukan penyebaran di beberapa titik banjir, termasuk di Kota Parepare dan Kabupaten Baru. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti instruksi dari petugas terkait cuaca yang terus berubah. Dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 2 meter membuat aktivitas warga lumpuh di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Beberapa warga dievakuasi ke lokasi yang lebih aman dan tidak hanya orang dewasa dan anak-anak, hewan peliharaan juga dievakuasi. Evakuasi korban banjir ini masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD, tim SAR, dan SAR Brimob Polda Sulawesi Selatan. Petugas mengevakuasi ibu-ibu dan anak-anak termasuk hewan peliharaan milik warga di Perumnas Antang, Kelurahan Manggala, Kota Makassar. Setelah ketinggian air tak kunjung surut, bahkan makin bertambah, rumah-rumah warga terendam, hanya menyisakan bagian atap. Banjir di Makassar meluas ke 7 kelurahan. Hingga minggu malam, ribuan jiwa mengungsi. Aktivitas warga lumpuh, pemerintah dan sejumlah relawan menyalurkan bantuan makanan siap saji. Untuk ketinggian air semakin bertambah karena tadi pagi itu masih bisa melintas di jalan raya, namun sampai saat ini bertambah. Jadi sampai 2 meter lebih atau sampai atap. Kalau di ujung Bori Raya ini mencapai 175. Saat ini pengungsi butuh obat-obatan, sementara anak-anak butuh susu dan popok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurboni melaporkan. Pemirsa, hujan deras membuat banjir merendam kawasan Seminyak hingga Legian, Bali. Akses jalan yang terdampak membuat sebagian besar wisatawan asing harus dievakuasi petugas menggunakan kendaraan dan perahu karet. Para wisatawan asing ini harus dievakuasi menggunakan perahu karet setelah penginapannya terdampak banjir di Kabupaten Badung, Bali. Sebagian masih menunggu petugas untuk melakukan evakuasi menggunakan mobil. Namun tak sedikit pula yang nekat berjalan kaki di tengah banjir. Ya, curah hujan yang tinggi membuat sejumlah akses menuju penginapan hotel maupun villa di kawasan Jalan Dewi Sri Seminyak hingga Legian, Badung, Bali terendam banjir. Jadi ada banjir sehingga tamu-tamu di sini kesulitan untuk masuk maupun keluar. Jadi kita membantu kebetulan dari operasi lilin ini ya, yang kebetulan ada di lapangan, kami dari Brimob maupun dari Sabara ya, Dalmas membantu untuk mengevakuasi ya hotel-hotel yang ada di sini ya. Agar banjir cepat surut, petugas gabungan langsung melakukan upaya penyedotan genangan air di wilayah ini. Dari Badung, Bali, Indira Ari melaporkan. Pemirsa, Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai kalah dari Filipina di kandang sendiri. Kartu merah Muhammad Ferrari membuat timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang. Lalu bagaimana opini pengamat sepak bola terkait hasil pertandingan tersebut? Berikut liputannya. Memang yang menjadi PR besar buat Coach Sintayong adalah masalah finishing touch. Karena dari seluruh pertandingan yang dimainkan di Piala AFF ini, Indonesia tidak bisa mencetak gol dari skema open play. Semuanya ini dari set piece. Entah itu lemparan ke dalam, Pratama Arhan, ataupun tendangan corner ya, tendangan pojok. Kemudian juga pemain-pemain kita ini sayangnya selain tidak bisa memaksimalkan peluang juga tidak bisa mengontrol diri ya, mudah terprovokasi karena saat kita sudah menguasai permainan
ada provokasi dari Aguinaldo, kapten dari Filipina kepada Muhammad Ferrari, dan sayangnya Muhammad Ferrari menanggapinya dengan cara yang salah, menyikut Aguinaldo, dan ini dilihat wasit sehingga wasit mengeluarkan kartu merah langsung. Indonesia bermain 10 orang tentu tidak mudah, walaupun kita masih tampil menyerang, mendapatkan banyak peluang, tapi ya sulit tentunya bermain dengan 10 orang menghadapi 11 orang. Ini kekalahan menjadi risiko yang harus dibayar oleh PSSI dan juga Coach Sintayong, karena dengan menurunkan pemain-pemain U22 tentu akan sulit bisa bersaing dengan pemain-pemain senior lainnya yang diturunkan oleh tim-tim lain. Dan memang sedari awal kan ini adalah targetnya regenerasi pemain, tapi sangat disayangkan untuk lolos ke semifinal saja kita tidak bisa. Gagalnya Indonesia masuk ke semifinal Piala AFF 2024 menimbulkan kekecewaan dari para supporter skuad Garuda yang beranggapan hasil ini akibat Sintayong menurunkan pemain U22. Namun meski kalah di Piala AFF, para supporter berharap timnas Indonesia bisa memberikan performa terbaik di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ya, sebagai bangsa Indonesia, pertama kaget. Padahal di Piala Dunia itu terlihat jago. Kenapa di AFF ini yang kelasnya masih ASEAN ini kayak performanya turun? Sebenarnya sih nggak apa-apa ya. Yang penting intinya tetap fokus buat kualifikasi Piala Dunia. Karena STY bisa membangun dari peringkat 179 ke 130 sekarang. Nggak ada devaluasi sih, ya emang pemainnya U22 aja. Udah muda, yang niru yang senior-senior sekarang lah. Oke, jangan mau kalah sih sama yang pemain-pemain luar gitu. Terlalu sih AFF, yang penting mah intinya lolos ini kualifikasi Piala Dunia sih. Kita beralih ke informasi dalam negeri. Pemirsa, pasangan calon bupati dan wakil bupati Jayawijaya, John Richard Banua, Martin Yogobi melaporkan dugaan kecurangan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 lalu. Diwakili tim kuasa hukumnya, paslon nomor urut 4 ini menyerahkan berkas gugatan ke Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Tim pemenangan paslon bupati dan wakil bupati nomor urut 4 John Richard Banua, Martin Yogobi, resmi menggugat hasil Pilkada Kabupaten Jayawijaya ke Mahkamah Konstitusi Gambir, Jakarta. Langkah hukum diambil pasangan calon yang diusung Partai Perindo ini akibat adanya dugaan kecurangan serta pelanggaran yang terjadi pada tahapan rekapitulasi Pilkada Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Diwakili tim kuasa hukumnya, pasangan John Richard Banua, Martin Yogobi menyerahkan sejumlah berkas perbaikan yang nantinya akan digunakan dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Jayawijaya di MK, serta menekankan akan membongkar kecurangan dengan modus penggabungan suara yang dilakukan secara masif oleh paslon tertentu. Tim pemenangan pasangan John Martin berharap Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan yang adil dengan melihat objek kecurangan. Yang tadinya kami secara real di lapangan suara rakyat itu kami yang unggul, bahkan mungkin di atas 30% di TPS, tetapi karena terjadi penggabungan suara dari pasangan tertentu kepada pasangan tertentu lainnya saat pelaksanaan di PPD, waktu pleno di PPD bahkan berlanjut ke KPU. Itu yang terjadi, sehingga dasar dari itu kami merasa dirugikan dengan fakta di lapangan, kondisi real dan bukti yang kami tunjukkan serta argumentasi yang kami sampaikan di dalam permohonan kami. Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau mencabut putusan KPU Kabupaten Jayawijaya terhadap calon bupati terpilih 2024-2029. Pilkada Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan ini diikuti oleh 4 pasangan, yaitu paslon nomor urut 1 Antonius Wetipo dan Dekin Karoba, paslon nomor urut 2 Athenius Murib dan Roni Elopere, nomor urut 3 Esau Wetipo dan Cornelex Gombo, serta paslon nomor urut 4 John Richard Banua dan Martin Yogobi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh partai politik hadir dalam perayaan hari ulang tahun ke-10 Partai Perindo yang digelar di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Mereka memberikan doa dan harapannya kepada Partai Perindo agar selalu berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Puncak perayaan 1 dekade Partai Perindo digelar meriah di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Sejumlah pimpinan partai politik dan tokoh nasional turut hadir dalam perayaan ulang tahun ke-10 Partai Perindo, diantaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat, politisi P3 Sandiaga Uno, serta sejumlah tokoh nasional lainnya. Tak ketinggalan, para tokoh ini turut memberikan doa agar partai pimpinan Engela Tanusudibyo ini semakin maju dan berjaya, serta selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Partai Demokrat tentu juga memiliki harapan bisa membangun sinergi dan kolaborasi dengan Perindo. Apalagi sekarang ketua umumnya juga generasi muda yang kita harapkan penuh dengan energi positif dan juga terobosan-terobosan bukan hanya untuk membangun partai secara internal tapi juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, bangsa dan negara seperti yang telah dilakukan oleh Perindo selama ini. Selamat 1 dekade, 10 tahun Perindo berada dalam sistem perpolitikan Indonesia yang berkontribusi untuk kesejahteraan bangsa. Kami mengucapkan selamat dan sukses bagi Partai Perindo untuk terus mengabdi dan berbakti pada negeri. Selamat dan sukses. Di usianya yang ke-10, Partai Perindo akan terus berjuang untuk persatuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui berbagai programnya yang pro rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bang Napi sesaat lagi akan hadir dengan berita kriminal, salah satunya hati-hati saat casting untuk model atau artis. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, sebuah bus yang mengangkut rombongan wisatawan religi terbakar di Jalan Jogja Solo, Klaten, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran yang diduga akibat korsleting mesin ini. Sebuah bus PO Lestari yang mengangkut puluhan wisatawan religi asal Tempel Turis Sleman, Yogyakarta terbakar di Jalan Jogja Solo, tepatnya di Desa Pakis, Kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah. Bus berpenumpang 34 orang ini ludes dalam waktu singkat setelah sebelumnya mengalami korsleting di bagian mesin secara tiba-tiba. Beruntung dalam kejadian tersebut seluruh penumpang yang umumnya para wanita dan lansia berhasil turun dari kendaraan sebelum bus terbakar hebat. Api baru bisa dipadamkan hampir 1 jam setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Klaten tiba di lokasi. Kejadian berawal saat bus mengangkut penumpang baru pulang dari Masjid Syekh Zayed melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta. Namun sesampainya di lampu merah Pakis Delanggu, Klaten, tiba-tiba bagian mesin mengalami korsleting dan mengeluarkan api. Jadi lepas lampu merah, mana ya, Pakis, dapat 100 meter, angkatan 100 meter, langsung engine runway itu biasanya langsung ngancing, RPM langsung tinggi. Oh gitu. Sampai sini langsung kendaraan langsung kayak gini. Bis mengalami trouble dan langsung terbakar. Tetapi untuk para penumpang bisa selamat semua dengan jumlah 24 penumpang dan 2 personel kru busnya. Pemadaman kurang lebih kita hampir 1 jam karena ini masih proses pendinginan juga. Sementara akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan sehingga petugas kepolisian Polres Klaten memberlakukan kontraflow bagi kendaraan dari Solo menuju Yogyakarta. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Di musim libur panjang sekolah, sejumlah kawasan wisata dipadati pengunjung. Di Yogyakarta, ribuan wisatawan terus memadati kawasan wisata Malioboro. Begitu juga di kawasan wisata Braga dan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Ratusan pengunjung dan kendaraan memadati tempat wisata dan jalur protokol menuju kawasan wisata.
Kepadatan arus lalu lintas ini terjadi di sepanjang Jalan Malioboro, Kota Yogyakarta sejak Minggu sore. Kepadatan arus lalu lintas di kawasan Malioboro seiring meningkatnya volume wisatawan di awal musim libur panjang sekolah dan perayaan Natal serta Tahun Baru. Kepadatan wisatawan juga terjadi di jalur pedestrian yang berburu spot cantik untuk bersuah foto dan berbelanja pernak-pernik khas Yogyakarta. Guna mengurai kemacetan, polisi melakukan patroli dan memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan situasional. Kepadatan arus kendaraan juga terjadi di kawasan wisata Braga di Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah nampak ramai menghabiskan waktu libur panjang sekolah dan Nataru. Selain bisa menikmati suasana sore di kawasan Braga, menariknya para wisatawan di sini juga bisa bersuah foto dengan para cosplayer. Untuk mengurai kepadatan, polisi dan tim Satpol PP Kota Bandung mengarahkan wisatawan agar tidak beraktivitas di badan jalan. Begitu juga di jalur menuju objek wisata Lembang, Bandung, Jawa Barat. Kepadatan arus kendaraan sudah terjadi sejak Minggu siang. Bahkan kendaraan roda 4 mengular di kawasan Simpang Leden. Akibatnya kemacetan juga terjadi di kawasan Jalan Sukajadi dan Setiabudi. Polisi pun memberlakukan sistem buka tutup situasional jika terjadi kemacetan parah. Diimbau para wisatawan yang hendak berlibur di kawasan rawan kemacetan agar berhati-hati saat berkendara. Tim Liputan Kontributor iNews melaporkan. Di musim libur panjang sekolah dan Nataru, penumpang di Stasiun Besar Tugu, Yogyakarta membludak. Tak hanya KAI jarak jauh, ribuan penumpang yang mayoritas wisatawan juga memadati KRL komuter lain relasi Yogyakarta-Solo dan Palur. Penumpang di Stasiun Besar Tugu, Yogyakarta ini membludak. Ribuan penumpang ini bahkan berebut masuk ke peron stasiun Minggu sore. Para penumpang yang mayoritas membawa keluarga dan anak-anak bahkan rela berdesak-desakan agar bisa mendapatkan tempat duduk. Kepadatan arus penumpang di Stasiun Tugu terjadi bukan hanya untuk pengguna kereta jarak jauh, namun juga KRL relasi Jogja, Solo, dan Palur. Para pengguna KRL ini mayoritas adalah wisatawan yang hendak berlibur ke kawasan Malioboro dan warga antar kota yang hendak bersilaturahmi di momen Nataru. Penumpang yang turun pun jumlahnya hampir sama, dan penumpang turun di wilayah Gablang Yogyakarta akan terjadi puncaknya pada tanggal 24 Desember sudah sejumlah 15.600 penumpang. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang, PT KAI menambah layanan perjalanan KRL relasi Jogja, Solo, dan Palur. Dari sebelumnya 24 perjalanan menjadi 30 perjalanan dengan rata-rata penumpang mencapai hingga 25.000 orang. Diprediksi lonjakan penumpang kereta akan terjadi akhir pekan ini dengan jumlah penumpang menembus 30.000 orang per hari. Sedangkan puncak arus keberangkatan dari stasiun Yogyakarta diperkirakan akan terjadi pada 29 Desember 2024. Dan puncak arus kedatangan akan terjadi pada 24 Desember 2024 mendatang dengan jumlah lebih dari 15.000 penumpang. Sementara untuk melayani penumpang selama masa angkutan libur panjang Nataru, KAI Daop 6 Yogyakarta mengoperasikan 22 kereta reguler dan 11 rangkaian kereta tambahan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sehari jelang perayaan Natal 2024, Stasiun Senen Jakarta Pusat mulai dipadati penumpang yang hendak mudik dan berlibur di momen Nataru. Para penumpang memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan di puncak arus mudik. Dan berikut laporan Henry Aprila dan juru kamera Muhammad Zulkarnain. Ya pemirsa, jelang libur Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025, sejumlah penumpang yang hendak mengisi waktu liburnya menggunakan moda transportasi kereta api jarak jauh sudah mulai berdatangan dan juga melakukan keberangkatan lebih awal. Karena mengingat para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari dan juga sudah mengantisipasi adanya kepadatan penumpang.
Humas PT KAI Indonesia, yakni Iksvan Henry Wintoko, yang menyampaikan bahwa hingga saat ini tiket yang tersedia sebanyak 700.000 tiket untuk para penumpang di periode Natal dan juga Tahun Baru. Kemudian juga para penumpang yang memilih berangkat lebih awal mengingat karena mengantisipasi adanya kepadatan penumpang yang diprediksi akan terjadi di 24 Desember 2024. Adapun lokasi favorit yang masih menjadi lokasi para penumpang untuk melakukan keberangkatan dan mengisi waktu liburnya, ini salah satunya yakni Lempuyangan, Yogyakarta, Semarang, dan juga Surabaya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta ini sudah menyediakan, Humas PT KAI Indonesia juga sudah menyediakan sebanyak 17 kereta tambahan untuk Daob AP 1 Jakarta, yang dimana di stasiun Senen Jakarta ini menyediakan 12 kereta tambahan. Kemudian di stasiun Gambir menyediakan sebanyak 5 kereta tambahan, yang tentunya juga ada pun himbauan lain dari Humas PT Kereta Api Indonesia Daob AP 1 Jakarta yang menyampaikan bahwa bagi para penumpang yang sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari untuk memperhatikan jadwal keberangkatan, kemudian untuk para penumpang yang belum membeli tiket bisa membeli tiket di loket yang tersedia dan juga tetap menjaga ketertiban, tetap menjaga kebersihan dan juga tetap menjaga keamanan barang berharga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Hendri Afrila dengan juru kamera Muhammad Zulkarnain melaporkan. Ya, di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, arus kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat ramai lancar pada Minggu malam. Lebih dari 30.000 kendaraan telah melewati gerbang tol Cikatama untuk mudik dan mengisi libur bersama keluarga. Pihak Jasa Marga pun akan melakukan sistem kontraflow guna mengurai kemacetan di puncak arus mudik Natarunati. Berikut laporan Irfan Hardiansyah bersama juru kamera Pandu Priyo. Ya, pemirsa, memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di gerbang tol Cikampek Utama yang berada di Karawang, Jawa Barat, ini terpantau masih ramai lancar. Dan memang meski belum terlihat adanya kepadatan atau ketersendatan di gerbang tol ini, nantinya pihak dari Jasa Marga akan memberlakukan sistem kontraflow, di mana ini akan diberlakukan di ruas tol Jakarta Cikampek mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 65 dengan dilakukan secara situasional. Dan nantinya ini pihak Jasa Marga juga berencana akan memberlakukan sistem kontraflow ini di beberapa hari ke depan, di mana di tanggal 24, kemudian tanggal 26, 28 Desember hingga 1 Januari 2025 dan diberlakukan mulai pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang. Dan selain itu Jasa Marga juga ini di momen libur tahun baru ataupun di Natal dan juga tahun baru 2025 ini pihak Jasa Marga memberikan diskon tarif tol sebesar 10% bagi semua golongan kendaraan yang hendak melakukan perjalanan jarak jauh. Dan ini berlaku pada tanggal 19 Desember, kemudian tanggal 28 Desember. Satu lagi ada di tanggal 3 Januari 2025 yang dimulai sejak pukul 5 pagi hingga pukul 5 pagi di hari berikutnya. Dan sementara itu terkait dengan data ataupun jumlah kendaraan yang sudah melintas di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di gerbang tol Cikatama, ini sudah lebih dari 30.000 kendaraan yang melintas atau melewati gerbang tol Cikampek Utama dari arah Jakarta menuju ke arah Palimanan, entah itu ke arah Jawa Tengah ataupun ke arah Jawa Timur. Dan tentunya ini jika kami melihat kendaraan yang melintas di kawasan ini ataupun di tempat kami melaporkan saat ini lebih didominasi oleh kendaraan pribadi. Dan kami menghimbau kepada Anda pemirsa yang hendak melakukan perjalanan jauh yang akan pergi berlibur begitu menemui sanak keluarga di kampung halaman, ini pastikan kendaraan Anda layak jalan, kemudian juga kondisi fisik Anda dalam keadaan baik, sehat, prima. Dan salah satu hal lagi ini yang paling penting, pastikan saldo e-tol Anda ini mencukupi untuk melakukan transaksi di gerbang tol Cikampek Utama maupun di gerbang tol lainnya. Dari Cikampek, Jawa Barat, Irfan Hardiansyah, Pandu Priyo, Sadusanto, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang hendak berwisata ke puncak, berhati-hatilah dengan jasa joki petunjuk arah.
Aksi pemerasan joki penunjuk arah di jalur alternatif yang menebak biaya hingga Rp850.000 bahkan viral di media sosial. Kalau pas udah sampainya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya, apalagi teman-teman saya juga. Aksi pemerasan seorang joki petunjuk arah ini viral di media sosial. Dalam video berdurasi sekitar 2 menit ini, seorang pengemudi wanita protes terhadap aksi joki yang meminta biaya jasa pengantaran di kawasan Puncak Cisarua Bogor hingga Rp850.000. Padahal sebelumnya sang joki yang diketahui warga Megamendung ini hanya meminta bayaran seikhlasnya. Tapi 850 udah parah Pak, itu udah kayak saya ke Bandung. Usai viral, pihak kepolisian langsung memburu dan mengamankan pelaku. Wisatawan yang mau ke atas menggunakan jasa masyarakat untuk kelancaran perjalanannya ke atas, sehingga uang yang dikeluarkan oleh wisatawan tersebut sejumlah Rp250.000. Sementara pelaku berinisial CN ini meminta maaf dan mengakui kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Izin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada wisatawan dan masyarakat Puncak. Polisi mengimbau masyarakat yang hendak berlibur ke kawasan wisata Puncak agar tidak menggunakan jasa joki untuk menempuh jalur alternatif, namun bertanya pada polisi setempat. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang akan mengajak keluarga untuk menghabiskan momen libur akhir tahun di Jakarta, ada pameran cuci gudang terbesar yang diskonnya hingga 90%. Wah, 90%? Betul sekali. Ini dia. Selain itu, pemirsa, pengunjung juga bisa mencicipi ragam kuliner sambil menonton konser musik dari musisi kesayangan tanah air. Akhir tahun, saatnya berburu diskon. Di momen liburan ini, pameran dengan konsep cuci gudang terbesar Big Bang Festival 2024 kembali digelar di Kemayoran, Jakarta. Saya jadi nggak sabar nih, ada apa aja ya? Wah, ini destinasi pertama saya, hunting mainan favorit. Nah, ini dia pemirsa, mobil remote control yang saya cari-cari dari tadi. Harganya ternyata cuma Rp50.000 di festival kali ini. Dan tidak hanya menjual barang-barang cucian gudang saja, ini juga menghadirkan berbagai hiburan lain tentunya, seperti konser musik dan festival makanan. Dan penasaran dong pastinya seperti apa? Yuk, ikuti saya. Tidak hanya mobil-mobilan, banyak sekali mainan anak didiskon besar-besaran hingga 90%. Ratusan kategori produk seperti fashion, otomotif, kecantikan, sampai perabotan dan peralatan rumah tangga juga ada di sini. Di tahun ke-7 ini, tak hanya menawarkan cuci gudang terbesar, tapi juga ragam kegiatan menarik lainnya. Pengunjung bisa menikmati banyak acara seperti yang satu ini. Main juggling bersama Claudia Sineman, pemain timnas sepak bola wanita yang kemarin juara Piala AFF 2024. Saya jadi nggak sabar untuk antri bermain bola bersama Claudia. Rp300.000, lu jangan nambah-nambahin. Ya, lu mau nambahin gocap, gue sih nggak mau. Oke, pemirsa, setelah tadi saya mencari barang-barang yang murah, saat ini saya kesempatan untuk bermain bola bersama pemain timnas Indonesia wanita, yakni Claudia Sineman. Ayo Kak, main lagi biar sampai jago tentunya. Ayo. Ada mana? Boleh Mas, silakan duduk aja. Masih ada lagi. Puas bermain bola, sekarang saatnya mencari kuliner. Di sini banyak makanan yang menggiurkan dan tentunya dengan harga yang terjangkau. Kita jual ada cumi bakar, gurita bakar, rice bowl seafood, nasi goreng cumi hitam. Kalau cumi harganya 65. Favorit kita di sini cumi, dagingnya lebih empuk, lebih lembut, lebih gurih. Bagi Anda yang membawa anak, ada juga wahana bermain yang super lengkap di kawasan outdoor-nya. Gak lengkap rasanya kalau ke acara ini tanpa menonton konser. Hingga awal tahun nanti, ratusan musisi tanah air akan menghibur para pengunjung.
Tidak hanya juga di sini hanya ada bazar, cuci gudang atau clearance sale, tapi kami juga memberikan hiburan untuk anak-anak dan konser musik dari artis-artis terkenal, artis-artis nasional Indonesia akan hadir, dan pada tahun ini artis-artisnya lebih spektakuler dan lebih banyak lagi yang kami suguhkan. Semoga ini bisa menjadi hiburan akhir tahun yang terbaik. Mau nonton konsernya sih Mas. Ngincer musisi siapa? Tulus. Kayaknya sih nanti mau lihat-lihat sepatu sih Mas. Nah, saya ingin berbagi tips sedikit nih bagi Anda yang akan kesini. Jangan lupa untuk meminimalisir barang bawaan dan tentunya tetap waspada terhadap sekitar. Nah, jadi tunggu apa lagi? Pameran cuci gudang terbesar di tanah air akan berlangsung hingga 1 Januari 2025 mendatang. Pengunjung bisa masuk dengan harga tiket Rp15.000 untuk pameran dan Rp50.000 untuk tiket konsernya. Dari Jakarta, Syahreza Zangki dan Rama Romadona melaporkan. Wow, 90% diskonnya. Mau ke sana? Pengen banget sih, tapi harus habis gajian nih Rizky. Iya, baik. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. 4 pebiliar putri Indonesia siap bertanding mengikuti kejuaraan Asia 10 Ball Men and Women Pool Championship 2024 di Qatar. Mereka siap mengharumkan nama Indonesia dari cabang olahraga biliar tertinggi se-Asia. PB Popsi mengirimkan 4 atlet putri terbaiknya, yakni Annabella Putri, Silviana Lu, Anita Kanjaya, dan Emilia Putri untuk berlaga di kejuaraan ASEAN 10 Ball Men and Women Pool Championship 2024 di Doha, Qatar. Turnamen bergengsi se-Asia yang berlangsung pada 15 hingga 19 Desember 2024 ini diikuti atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Partisipasi keempat atlet putri dari Indonesia ini juga menjadi kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di pentas internasional sekaligus mengharumkan nama bangsa di cabang olahraga biliar. Untuk selama ini persiapannya sih latihan, kalau dari jauh-jauh hari kita latihan, perbanyak latihan seperti sehari 7-8 jam, tapi kalau aku udah kayak amin seminggu, kalau aku lebih ke jaga stamina, jaga kesehatan. Turnamen biliar ASEAN 10 Ball Men and Women Championship 2024 merebutkan hadiah utama sebesar $5.000 Amerika atau sekitar 80 juta rupiah. Dari Tangerang, Banten, Ismalia Muhkoirudin, iNews melaporkan. MNC Group kembali menggelar MNC Forum ke-77 di Aegis Tower, Jakarta Pusat. Pada forum kali ini pemirsa menghadirkan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafidz yang membahas strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafidz hadir sebagai pemateri utama dalam MNC Forum ke-77 di iNews Tower, Jakarta Pusat. Dengan bertajuk strategi pemerintah dalam melakukan percepatan transformasi digital untuk mewujudkan Indonesia Emas dan Corporate Business Update, forum ini turut dihadiri Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanusudibyo serta Co-CEO MNC Group Angela Tanusudibyo. Forum kali ini fokus bertukar gagasan dan mendiskusikan tantangan pemerintah untuk menerapkan literasi digital sehingga bisa menciptakan masyarakat produktif menuju Indonesia Emas di 2045. Dalam MNC Forum ke-77 kita senang bisa berbagi program-program prioritas pemerintah dan senang mendapat komitmen bahwa MNC Group juga akan on board untuk mendukung dalam hal tentu pendidikan atau edukasi kepada masyarakat terkait program-program pemerintah sehingga masyarakat juga bisa memberi masukan. Tentu kami berkomitmen untuk terus mendukung terutama dalam upaya literasi digital karena memang ini penting sekali. Kita tahu banyak hal yang terkait misalnya judi online ya, ini juga menjadi perhatian kita bersama dan MNC Group akan berkomitmen untuk membantu. MNC Forum menjadi agenda rutin yang digelar MNC Group untuk mengupdate kinerja perusahaan serta mendapatkan wawasan terkait isu penting dari berbagai narasumber yang andal dan mumpuni. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kami akhiri jumpa kita pagi ini. Pemirsa, berita-berita yang kami sampaikan di program Seputar Ayus pagi hari ini juga dapat dilihat di okezo.com. Silakan scan barcode yang tertera. Saya Raisa Nadia. Dan saya Rizky Hasan. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan sampai jumpa.